Adapun pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan sore hari ini karena kami boleh mendapatkan kesempatan istimewa untuk dapat mendengarkan kumandang-kumandang firman Tuhan yang menghidupkan, firman Tuhan yang menguatkan, firman Tuhan yang memberikan hidup baru bagi kami. Ya Tuhan, sore hari ini kiranya semua anggota sidang jemaat-Mu, semua yang hadir pada saat ini, oh Tuhan, Engkau jamah dan Engkau berkati kami. Semua yang bertugas pada saat ini, urapi kami dengan urapan yang baru. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersuka cita karena pada hari ini kami boleh menambah jam-jam ibadah kami dengan kebaktian yang istimewa ini. Engkau telah kirimkan hamba-hamba-Mu untuk melayani kami. Berkati mereka semua. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati gereja utusan Pantai Kosta, wilayah 3 maupun seluruh Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus kami pohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Syukur pada sore hari ini karena kita boleh bertemu, berkumpul di gereja dari gereja-gereja GUPDI GUPDI sewilayah 3. Mari mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan siapa yang percaya bahwa kemenangan, kuasa sudah Tuhan berikan, mari lambaikan tanganmu. Haleluya Yesus, kami terima kuasa-Mu.
sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, pasti mujizat. Berdiri bersama-sama, kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, memuji Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi kami baik kudus-Mu Tuhan. Kami baik sebagai bukti karya-Mu Tuhan, bukti karya-Mu. Katakan Kau besar dan mari berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, amin, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Sebab Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Tuhan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal yang kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti. Sekali lagi katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, amin. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Itu pasti mujizat Tuhan terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan terdahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu masih dalam kondisi sangat semangat, amin.
Amin. Sebab Roh Kudus telah dicurahkan di tempat ini. Kita percaya bahwa kemenangan daripada Tuhan telah diberikan kepada kita. Kami menerima kuasa-Mu Tuhan. Kami menerima roh daripada-Mu. Haleluya. Kami percaya bahwa Roh Kudus telah tercurah di tempat ini. Bersama-sama akan kita nyatakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita. Mari bersama-sama kita bersorak bagi nama Tuhan. Nyatakan anggur baru. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Hijau baru tercurah umatnya dalam kuasa-Nya. Kita percaya bahwa Roh Tuhan bekerja di tempat ini. Amin. Haleluya. Kami bersuka untuk perbuatan-Mu Tuhan. Bersama nyatakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Nyatakan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari inilah hari-Mu Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita. Belenggu dosa hari. Kita bersama-sama bersuka karena kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama sorakan. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Hijau baru tercurah. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau nyatakan kembali, anggur baru telah tercurah. Anggur baru tercurah. Amin. Inilah setiap iman kami Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau berkuasa atas pujian kami. Belum capek ya Bapak Ibu? Kita akan bersama-sama nyatakan. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Hijau baru tercurah. Berkuasa atas umat-Mu Tuhan, atas hati kami. Sekali lagi nyatakan, sekali lagi nyatakan. Anggur baru tercurah. Haleluya.
Tuhan pujian yang sangat memberkati dan menguatkan kita. Amin. 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 Dan sekarang tiba saatnya kita akan memberikan dari apa yang telah Tuhan sediakan untuk kita selama 1 minggu ini melalui setiap persembahan kita. Dan sebagai dasar persembahan, saya akan sampaikan dari kitab Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bapak, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu apabila kami masih diberi kesempatan untuk mempersembahkan buat pekerjaan Tuhan. Kami percaya Bapak, setiap taburan yang kami bawa di hadapan-Mu sungguh harum di hadapan-Mu, dan demi untuk melebar luasan kerajaan-Mu, biarlah Bapak Surgawi terus mengalirkan berkat kepada kami semua, setiap kami gereja di wilayah 3 dan setiap anak-anak-Mu yang mempersembahkan pada saat ini akan memperoleh berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini, dan kami serahkan di dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, beberapa waktu yang lalu ketika saya dan juga teman-teman ditugasi untuk melayani pada hari ini, saya diberitahu bahwa temanya itu tentang pengutusan, misi dan juga pelayanan. Wow, kalau berbicara tentang ketiga hal tersebut, mungkin sangat identik dengan hal baru, pelayanan baru, ditempatkan di mana, pelayanan di bidang apa, dan itu mungkin menjadi, kalau sebagai kita, sebagai manusia, sangat wajar ketika kita mungkin menerima itu dan kita khawatir. Tapi pada malam hari ini kita mau sama-sama belajar. Saya juga teman-teman saya di depan dan juga Bapak dan Ibu semuanya sama-sama belajar bahwa kita harus percaya Tuhan telah memberikan roh-Nya untuk kita semuanya, dan roh itu akan hidup dan tenang di dalam hati kita, sehingga roh itu akan menuntun kita ke dalam kemuliaan Tuhan. Dan tugas kita hanya perlu memberikan segalanya dari hidup kita untuk Tuhan.
Inilah setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus untuk menerima setiap tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Karena kami tahu Engkau selalu ada bersama-sama.
menyembah Dia. Haleluya. Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau selalu untuk menyembah-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Sebab itulah yang menjadi tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab penyertaan-Mu tak pernah luput dari hidup kami Tuhan. Sebab perkenanan-Mu selalu ada bagi setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan, dengan segenap iman kami, dengan segenap hati kami mau bersama-sama berkomitmen Tuhan untuk memberikan segalanya untuk-Mu Tuhan. Memberikan hati, memberikan jiwa kami hanya untuk-Mu Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, nyatakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya hanya untuk-Mu Tuhan. Di dalam hidupku, setiap waktu, nyatakan jalan. Inilah hati kami mau serukan. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwa kami, semuanya hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Di dalam hidupku, setiap waktu, nyatakan. Ku berikan hati, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Sama-sama kan kita nyatakan. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ku berikan Terima kasih. hatiku dan jiwaku, Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Ku berikan hati kami Tuhan. Ku berikan hati kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa ada di tengah-tengah kami. Kami percaya jika Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, ada sesuatu yang membuat dalam hidup kami untuk mengubah cara hidup kami. Supaya kami bisa merasakan apa yang dirasakan Tuhan. Kami bisa berpikir apa yang difikirkan Tuhan. Bahkan kami menangis ketika Tuhan menangis. Dan kami bersuka cita ketika Engkau bersuka cita. Tuhan, bajak hati kami malam hari ini untuk kami diperlengkapi dengan firman-Mu yang abadi, firman-Mu yang menopang ciptaan seluruh bumi, firman-Mu yang menerangi perjalanan hidup kami, firman-Mu yang membuat kami hidup berkemenangan. Tuhan, terima kasih. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami, sehingga kami bisa menangkap firman-Mu, menangkap kebenaran-Mu ini, dan kebenaran-Mu itu akan memerdekakan hidup kami.
Tuhan, kami melihat jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang tersesat, mereka yang hidup di dalam gelap. Tuhan, kami rela pada malam hari ini semuanya Engkau peroleh dengan firman-Mu untuk menjangkau mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengan firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom, selamat malam semuanya. Salamnya melempem ya, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, karena ini acara misi maka banyak berhubungan dengan memenangkan jiwa, ya, penjala manusia atau menjangkau mereka yang terhilang. Dalam kitab Yohanes pasal 3:16 dikatakan, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him should not perish, but have eternal life." Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya orang yang bejat, orang yang rusak, orang yang dipenjara, supaya orang yang pelancur, orang yang kumpul kebo, orang yang frustasi, mereka beroleh hidup yang kekal, beroleh kepercayaan terang akan Yesus Kristus. Saudara, karena demikian besar kasih Allah, sehingga memberikan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mencopoti semua pangkatnya yang di surga, saudaraku, yang disembah ribuan, mungkin miliaran malaikat di surga, untuk menjadi sama dengan manusia. Filipi pasal yang kedua, 12, 13, 14, dikatakan Dia telah merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia, Dia merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib, bahkan sampai mati di kayu salib, saudaraku. Yesus Kristus turun di muka bumi karena kasih Bapa surgawi, sampai Dia harus lahir di kandang. Di kandang itu tempat yang rusuh, tempat yang buruk, dan tidak ada seorang pun yang mau di muka bumi ini, seorang yang miskin sekalipun tidak ingin kelahirannya hadir di sebuah kandang. Dan ini belum pernah terjadi. Supaya orang yang seperti kandang hidupnya, yang frustasi, tidak mempunyai masa depan, mereka-mereka yang hidup tanpa harapan, karena percaya akan Yesus Kristus, memperoleh masa depan, memperoleh kepastian akan harapan, terutama hidup yang kekal. Karena kasihnya, Yesus Kristus telah memberikan dirinya, saudaraku, sampai Dia di kayu salib. Menurut catatan kain kafan yang saya baca, penemuan, itu lubang di tubuhnya Tuhan Yesus itu ada sekitar 726 lubang. Itu ada cambuk 3, cambuk 1 yang ujungnya ada 3 helai tali. Tiap ujungnya itu ada 2 besi, saudaraku. Jadi ada 6. Begitu Algojo yang ahli di bidang mencambuk orang, penjahat-penjahat, itu dihantamkan ke tubuh Tuhan Yesus, langsung ditarik, itu robek, saudaraku, dagingnya. Maka ada lubang 6. Kalau 726 itu berarti ada sekitar 121 cambukan. Nah, tubuh Tuhan Yesus itu rusak, saudaraku. Kalau saudara lihat film The Passion of the Christ, itu masih ada beberapa tubuhnya Tuhan itu yang agak mulus sedikit. Ya, sebetulnya Tuhan Yesus itu rupanya bukan seperti manusia lagi. Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, "Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menutupi mukaku ketika aku dinodai dan diludahi." Yesaya pasal yang ke-52 ayat 14, "Seperti banyak orang akan tertegun melihat Dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi." Tuhan diludahi orang-orang Farisi, diludahi tentara-tentara Romawi. Itu kalau dijumlah orang Farisi misalnya 20 saja. Itu ludahnya orang-orang rusak itu, saudaraku. Itu mendarat di wajahnya Tuhan. Saya belum pernah ada orang yang dihina sampai sedemikian rupa sehingga ludahnya ke muka Tuhan. Pencipta langit dan bumi menunjukkan, ini aku buat bagi kamu. Supaya kita semuanya ini, saudaraku, yang hidupnya rusak, hidup tersesat, bisa diselamatkan karena Yesus Kristus. Dia dimahkotai duri. Ludahnya kalau dikumpulkan dan dia diborgol, saudaraku. Tidak ada sapu tangan, menjijikkan. Itu sebabnya memang benar. Kitab Yesaya pasal 52 ayat 14. Seperti banyak orang tertegun melihat Dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Yesaya 53 ayat 2-6.
Dia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada sehingga kita menginginkan dia. Dan muka pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seseorang yang penuh dengan kesakitan dan yang biasa menderita kesakitan. Dan seterusnya. Nah, ayat itu menggambarkan betapa berharganya yang namanya jiwa manusia. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20 dikatakan, kamu telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Sebab itu mulia Allah dengan tubuhmu. 1 Petrus pasal 1 ayat 18, 19. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan emas dan perak, bukan pula dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Yesus, yang seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak, Ibu, Saudara, manusia harganya itu sangat mahal nilainya. Sebab itu sampai Tuhan menurunkan Yesus dan berkorban sedemikian rupa sehingga dia bisa menjangkau orang-orang yang berdosa. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus ketemu dengan murid-muridnya di Matius, kita lihat Matius pasal 4 ayat 19 ya. Matius pasal yang keempat. Mari kita baca bersama-sama, saudaraku. Matius 4 ayat 19 ya. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Manusia itu ada di hatinya Allah. Tuhan memang memelihara semua ciptaannya, galaksi, planet, bumi kita, lautan, tanam-tanaman, dan hewan. Tetapi perhatiannya tidak sebanding dengan manusia. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, saudaraku. Itu sebabnya kalau manusia terhilang, dicari dalam perjanjian lama sama mengirimkan nabi-nabi, ada yang dibakar, ada yang digantung, ada yang dibelah dua tubuhnya, ada yang diseret dengan kuda, macam-macam. Itu untuk membawa jiwa manusia kepada Tuhan, saudaraku. Nah, setiap orang yang ketemu Tuhan Yesus, itu mesti dipanggil menjadi apa, saudaraku? Penjala manusia. Jadi tujuan sebetulnya saudara berkumpul di sini, beribadah, kita menikmati anugerah Tuhan, kita diberkati, itu bukan tujuan, itu diperlengkapi Tuhan, itu kita bisa menikmati, tapi tujuannya satu. Yesus mempunyai tujuan yang sangat jelas sekali dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu sebabnya ketika Tuhan ketemu dengan murid-muridnya, mari kamu. Tidak kujadikan kontraktor, petani, dokter atau pejabat. Itu apa namanya? Profesi dalam hidup. Itu bukan tujuan, saudaraku. Jadi kalau saudara menjadi seorang dokter, guru, hakim, polisi, pengacara, petani, tukang, itu hanya fasilitas, itu sebuah profesi. Ya saudaraku, bukan tujuan, itu untuk kita mencari nafkah sebenarnya. Tapi semua dipakai Tuhan harus untuk tujuannya Tuhan. Sebab kalau orang Kristen tidak memakai apa yang Tuhan berikan untuk tujuannya Kristus, maka orang itu akan tersesat. Dia akan terbentur-bentur dan mendapati hidup ini kosong. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang hidupnya kosong, tidak sedikit juga yang bunuh diri. Orang seperti Adolf Markel, seorang Kristen dari Jerman, seorang miliuner, seorang konglomerat dari beberapa konglomerat di Jerman, telah pergi ke rel kereta api dan di sana menabrakkan tubuhnya orang kaya, saudara, terkaya di Jerman, Adolf Markel. Dia punya rumah, punya deposito, punya bungalow, dia bisa traveling seluruh dunia, tapi dia tidak mempunyai tujuan, saudaraku. Akhirnya dia menghabisi hidupnya, nabrakkan kereta api dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Saudara lihat Michael Jackson, yang terkenal dipuja-puja sana sini, dia mati karena overdosis. Sudah lihat orang yang bernyanyi Adolf Getúlio Vargas, seorang presiden Brasil, menembakkan dirinya dengan di jantungnya, saudaraku. Dia mempunyai pimpinan puncak yang teratas di sebuah negara, tapi mengakhiri hidupnya. Dan orang yang mengikuti dia itu sangat banyak sekali di dunia ini yang bahkan orang-orang Kristen gelender hidupnya mengikuti apa kata dunia, bukan apa kata Tuhan. Jadi sebenarnya setiap orang yang ketemu Tuhan Yesus itu mesti ketularan apa yang ada di hati Tuhan.
Jadi kalau orang Kristen nggak ketularan, menularkan Yesus, menularkan sesuatu dalam diri kita, maka ada kekristenan kita yang ada yang salah. Sebab itu kalau orang Kristen sampai mati, itu tidak memenangkan jiwa satupun, itu naif, saudaraku. Orang Kristen percaya Tuhan, dia anugerahi pengampunan yang luar biasa, saudara, hidupnya diubahkan, diberkati. Tapi dari hari ke hari dia kerja, buka toko, tutup toko 10 tahun, 20 tahun, menikah, punya anak, punya cucu. Akhirnya sakit-sakitan dan meninggal. Tanpa ada satu jiwa pun yang disentuh. Tanpa dia mengubah seseorang. Tanpa dia mendoakan orang sakit dan orangnya sembuh. Hidup yang seperti ini, hidup, saya nggak tahu. Ini jelas dia berdosa kepada Tuhan. Dia telah diberi anugerah keselamatan dan harganya lunas dibayar dari pasar perbudakan, ditebus Tuhan. Harganya lunas dibayar tapi tidak ada sesuatu yang dibuat. Banyak orang Kristen yang hanya menikmati comfort zone atau zona nyaman dalam hidup kita. Apalagi sekarang fasilitas kehidupan, saudaraku. Kita mungkin dikasih Tuhan spring bed ya, dulunya tikar, habis itu dari kapuk, habis itu dari spon. Wah, dari spon diberkati Tuhan jadi dengan spring bed mendut-mendut sehingga kita kerasan di rumah tidur. Apalagi ruangannya ada AC, saudaraku. Dan kita punya TV yang channelnya 160 channel. Mereka semuanya itu menginginkan kita tinggal di sana dan tidak mau tahu apa yang terjadi di luar, saudaraku. Kita ini sedang hidup di dunia yang sakit, di mana-mana orang terluka. Mereka kumpul kebo, mereka hidup amoral, saudaraku. Mereka hidup tersesat, judi, mabuk. Siapa yang ngurus, saudaraku? Mungkin negara yang ngurus, tapi enggak seperti yang tugas saudara yang ditugaskan Tuhan kepada kita. Mereka tidak bertugas, bahkan untuk menghadirkan keselamatan, mengubah jiwa manusia. Itu bukan tugasnya Pak Camat, Kepala Desa, atau bahkan Menteri atau Gubernur. Yang ditugaskan itu saudara dan saya loh. Sampai di tangan saudara itu terjadi kesembuhan. Di tangan saudara itu ada orang mati yang bangkit loh. Sebab roh yang ada di dalam kamu, Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, bahwa roh yang di dalam kamu itu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Dan engkau menyimpan keselamatan itu di rumah dan menikmati kehadiran fasilitas yang begitu baik di rumah, saudaraku. Apalagi kalau di tempat orang-orang kaya, sampai dijaga oleh komputer pada waktu saya di Amerika itu, padahal sudah lama dulu. Rumahnya digaya komputer, ada anjing bulldog, terus rumahnya itu dikelilingi oleh sinar, yang kalau dilewati itu nanti bisa langsung ngebel ke kantor polisi, saudaraku. Dan saya pernah tinggal di rumah seperti itu yang namanya Jim Roosevelt. Itu salah satu saudara dari Teddy Roosevelt, Presiden Amerika. Saya tinggal di Long Island selama 2 minggu di sana. Mereka mempunyai kapal pesiar. Dan saya pikir hidupnya orang Amerika atau orang Indonesia yang mimpi ke Amerika, saudaraku. Ini impian orang dalam hidup seseorang. Saya dari Trenggalek, nggak tahu kok sampai ke sana, saudaraku ya. Nah akhirnya di sana saya 2 minggu, hidupnya hancur-hancuran yang namanya Pak Jim Roosevelt. Saya pikir orang bahagia, sudah di dalam Tuhan sih sebenarnya. Tapi nggak mengena hidupnya, materialistis. Sehingga dia sudah cerai dan ini menikah lagi dan dia mau cerai lagi. Dan dia meminta nasihat saya, waktu itu saya belum nikah sih ya. Nah saya lihat, ini punya semuanya, bahkan museum, saya ditempatkan di museum, beberapa gereja terbuka di Washington sana untuk saya khotbah di sana, saudaraku, mulai berkhotbah bahasa Inggris waktu itu. Dan di sana saya melihat orang-orang bangun di Baltimore, orang-orang yang hidupnya belakraan, orang yang mabuk, mendem dan sebagainya. Ini saya kira di sekitar sini juga banyak orang-orang yang mempunyai gaya hidup yang seperti itu. Siapakah jawabannya, saudaraku? Kecuali Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Itu jawaban yang sedang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi kalau kita tinggal di rumah dan kita tidak pergi, saudaraku, kita hanya mementingkan sendiri, hidup sendiri, egois. Kita hanya mikirkan uangnya sendiri, keluarganya sendiri, kesehatannya sendiri. Sampai dunia penginjilan, dunia misi ini bangkrut. Bangkrut alias tidak banyak orang begitu tertarik ke sana untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, saudaraku. Banyak di antara kita satu rumah kadang-kadang punya 2-3 TV. Menurut survei, orang yang melihat TV, orang dewasa, dalam waktu setahun kurang lebih 3.600 jam setahun. Kalau anak-anak muda remaja kurang lebih 36.000 jam. Belum lagi
kita disibukkan dengan Facebook, dengan Instagram, dengan internet, saudaraku, dengan email, dengan berbagai macam media yang membuat kita benar-benar terkuras di sana. Padahal hidup saudara dan saya tidak lama. Dikatakan firman Allah, masa hidup kita adalah 70 tahun, Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10, 70 tahun dan jika kita kuat 80 tahun, yang kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Karena berlalunya buru-buru dan kami melayang-layap. Ayat yang ke-12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara harus bijaksana mengatur waktu, mengatur hidup kita, mengatur pekerjaan kita, sehingga ada waktu cukup balance atau seimbang antara bekerja, antara kita dengan keluarga, antara kita melayani Tuhan. Kita pelayanan pekerjaan Tuhan sangat kurang, saudara, orang-orang yang perlu menjangkau mereka. Saudara, gini waktunya, saudara nggak boleh seperti itu terus menerus. Saya ngomong kepada jemaat-jemaat, harus keluar, ibu-ibu, anak-anak, dewasa, kaum muda, saudaraku. Alhasil dari pekerjaan Tuhan yang ada di Karangasri, yang jumlahnya dulu hanya 1 kakak di Karangasri. Terus 3 kakak dengan 2 yang non-aktif. Kami menggalakkan, memobilisasi penginjilan. Setiap kegiatan gereja harus menghasilkan jiwa. Entah itu kur, entah itu ulang tahun, entah itu piknik, harus. Sebab kalau enggak kita hanya putar-putar di situ saja. Akhirnya saya ngomong, saudaraku, ibu-ibu yang biasa ulek-ulek sambal, setrika, menanak nasi. Habis itu tidur, besok lagi ulek-ulek, menanak nasi, habis itu tidur. Besok lagi bekerja lagi, ulek-ulek, cuci-cuci piring. Habis itu nikah, cuci-cuci piring, ulek-ulek. Akhirnya punya cucu, sampai mati kayak ulek-ulek. Dan tidak ada sesuatu yang dibuat dalam hidup ini. Saya ngomong, Bapak Ibu Saudara keluar, ayo kita. Suatu saat saya pernah, ini hari Rebo, Bapak Ibu Saudara semua di gereja ini harus keluar. Akhirnya mereka keluar juga, saudaraku. Dan mayoritas keluar, saya cek begitu. Dan akhirnya pertumbuhan cukup nyata dari hanya 32 menjadi 75, 150. Jadi 300, dari 400, 500, 600, 700, sampai 800. Seharusnya saya sudah mengharapkan 1000 sih ya, kena pandemi dan sebagainya. Dan ini saya melihat ketika jemaat keluar, saudaraku, itu biasanya akan terjadi yang namanya kesembuhan ilahi, kelepasan-kelepasan. Orang disembuhkan, yang buta dicelikkan, mereka yang lumpuh menjadi jalan. Orang yang kena kanker hilang kankernya. Karena apa? Jemaat keluar. Gak bisa ditangani gembala saja. Kita semuanya harus, saudaraku, mengerti bahwa ketika kita ketemu Tuhan, kita ketularan memenangkan jiwa. Yesus pertama kali ketemu dengan murid-muridnya, mari ikut aku, akan kujadikan penjala manusia. Sebelum Tuhan Yesus Mi'raj dan naik ke surga, dia mengatakan, pergi, jadikan segala bangsa muridku. Go, make disciples of all nations. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, Tuhan mengatakan segala kuasa, ayat 18, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Sebab itu pergilah. Jadi kuasa di surga, berkat-berkat, anugerah keselamatan, jaminan di surga, itu di tangannya Tuhan. Juga di bumi, saudaraku. Termasuk kesuksesan, berkat Tuhan, kesembuhan telah diberikan kepadaku. Jadi itu sudah fix, sudah diberikan kepada saudara dan saya. Tetapi yang penting pergi. Jadikan segala bangsa muridku. Ketika kita pergi, jiwa-jiwa diselamatkan. Ketika saudara tidak pergi, tempat yang gelap akan bertambah gelap. Mereka-mereka yang melacurkan diri akan bertambah banyak. Yang kena narkotik, narkoba, alkoholik, kena mabuk-mabuan, saudara tidak pergi ke sana, tambah berat mereka. Orang yang hidup di dalam superstition atau perdukunan, jampi-jampi, dan juga kuasa-kuasa kegelapan, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa ketika mereka tidak mendapati kita pergi kepada mereka. Saudaraku, sebetulnya saya ini menyaksikan hebatnya kuasa Tuhan yang di dalam diri saudara dan saya. Suatu saat ada di sebuah rumah yang tidak ditinggali. Biasanya orang rumah yang tidak ditinggali itu ditinggali genderuwo ya, alias kuasa kegelapan. Nah itu jemaat kami yang namanya Yonatan dan Eni itu tinggal di sana karena baru nikah, karena nggak punya uang dikasih gratis sambil jaga sarang burung. Rumah itu sudah tua, kemudian tinggal di sana, nah malam-malam jam 1, jam 12,
Itu ada di loteng itu, di lantai 2 itu dari papan, saudaraku. Itu ada orang yang jalan, deglek malam. Itu yang namanya ini girap-girap ketakutan luar biasa. Kadang-kadang ada derapnya kuda jam 1, toklok. Wah itu wingit betul. Karena kadang-kadang ada itu perempuan cantik tapi belakangnya bolong itu apa ya? Sundel bolong. Wih, ketakutan. Langsung Pak Bambang tolong usir. Loh, jangan aku tok. Saya terus, kamu punya kuasa. Enggak Pak Bambang aja. Waduh ini, akhirnya saya pergi ke sana, saya ambil minyak. Saya urapi. Setan kuasa kegelapan tidak boleh engkau ada di tempat ini. Tempat ini sekarang ditempati oleh anak Tuhan, Yesus Kristus. Engkau saya usir dari ruangan satu, ruangan yang lain, di bawah, di atas, tempatnya sarang burung. Di mana sering setan berkeliaran di situ, saudaraku. Kamu harus pergi, dan pergi sekarang, tidak boleh kamu nunggu-nunggu lagi. Pergi kamu. Seminggu lagi saya tanya, Yonatan bagaimana rumah itu? Pak Bambang, sudah minggat saya tanya, minggat kemana? Ke tetangga. Dan tetangga ikut Tuhan apa enggak? Enggak, wes biarin aja, saudaraku. Nah saya pikir-pikir setan itu sampai ngikuti gitu. Saya pernah disantet di Ngawi 2 kali, di daerah Padang sana, orang tua, saudaraku. Disantet juga, sampai heran. Loh, setan itu sebetulnya ngerti siapa kita loh, saudaraku. Roh yang Tuhan beri kepada saudara dan saya, itu jauh lebih besar dari roh kegelapan. Daripada roh setan, pedukunan manapun juga dia lebih besar dan setan tahu. Tapi kita seringkali justru kita yang tidak tahu. Sebab itu kita menikmati hidup kita sendiri, nggak peduli dengan jiwa-jiwa yang terhilang. Kuasa Tuhan tidak dinyatakan, akhirnya gereja menjadi melempem dan tidak ada jiwa yang ditambahkan, saudaraku. Dan ini sangat naif. Gereja mula-mula, saudaraku, itu hidupnya berat. Saudara tidak boleh dan tidak ada alasan untuk tidak menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Apapun alasannya. Gereja mula-mula itu sedikit. Mereka miskin-miskin. Dan yang paling terutama dijajah pemerintahan kekaisaran yang terkuat di dunia waktu itu. Yaitu Romawi, saudaraku. Tidak ada grup, tidak ada kelompok, tidak ada negara yang bisa menandingi kekaisaran Romawi. Apalagi kekristenan yang jumlahnya sedikit, gak bisa. Tapi roh yang di dalam diri anak-anak Tuhan, di dalamnya, saudaraku, itu nggak bisa dilawan. Ketika itu terjadi Pantekosta, Kisah Rasul pasal yang kedua, pencurahan Roh Kudus terjadi. GUP, Gereja Utusan Pantekosta, diutus untuk membakar mana-mana supaya Roh Kudus bekerja. Itu seharusnya ada di dada kita, saudaraku. Ketika mereka diurapi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, maka terjadilah kegerakan yang dahsyat dan luar biasa sehingga mereka berkembang dan bertumbuh di tengah-tengah penjajahan. Loh Pak Bambang, apa mereka enggak menanak nasi? Ya menanak nasi lah, mungkin buat roti. Apakah mereka enggak ladang? Di ladang. Apakah mereka tidak jualan? Jualan. Apa mereka tidak bekerja? Bekerja itu untuk mencari nafkah, saudara, tak kandani, membangun rumah untuk fasilitas hidup. Tapi bekerja itu bukan tujuan hidup. Sebab itu kalau orang mengejar uang, mengejar jabatan, akan ketemu jalan buntu, deadlock. Di sana tidak ada apa-apa. Malah orang yang seperti akan terjerumus, saudaraku. Nah, ketika kita melihat bahwa anak-anak Tuhan di sana bergerak dan menyampaikan kabar baik ke segala penjuru, dengan dibayang-bayangi penganiayaan dan juga penjajahan Romawi ilegal, saudaraku, tanpa spanduk, tanpa mobil, tanpa komputer, tanpa jet. Mereka hanya dengan binatang yang lamban, saudaraku. Dengan keledai, dengan unta yang tercepat itu paling kuda. Itu kabar berita kesukaan itu. Dari 1 orang menjadi 12. Dari 12 dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 1 menjadi 70 orang. Ke Kisah Rasul 1 ayat 15 menjadi 120 orang. Ke Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 menjadi 3.000 orang. Kisah Rasul pasal 4 ayat 4 menjadi 5.000 orang. Kisah Rasul 6 ayat 1 dan 7. Kisah Rasul 9 ayat 31 menjadi tak terbatas. Pertumbuhan gereja yang spektakuler. Sekarang kita mempunyai kesempatan yang jauh lebih baik. Ada komputer, internet, WhatsApp. Bahkan saudara nggak perlu nginjil di rumahnya orang,
pakai jari ini sudah sampai ke Maroko, sudah sampai ke Brasil, Suriname. Bahkan di desa-desa mereka mempunyai yang namanya email. Dengan peralatan yang canggih, dengan spanduk-spanduk, dengan keuangan dan jalan tol yang mudah kita lewati, saudara. Dengan mobil yang cepat, dengan jet bisa kita ke London 1 jam, dan bisa PP dalam sehari Eropa, Indonesia, saudaraku. Tapi Injil tidak secepat pada waktu mereka naik binatang yang lamban. Karena di dada kita tidak membara yang namanya belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Nah, saudara dan saya, sekarang kita dipanggil di tempat ini. Kita berkumpul di tempat ini seperti ini. Satu tujuannya Allah untuk kita menjadi penjala manusia. Saudaraku, Tuhan itu menangis, Tuhan ini sedih melihat banyak orang terhilang. Saudaraku, di neraka itu tidak ada hentinya, tidak ada istirahat. Dan setiap orang yang tidak percaya Yesus, entah mamamu, papamu, Pak D, bule, encim, engkong, kakak, adik, semua yang tanpa Yesus perginya ke arah ke sana. Saudaraku, tanpa Yesus Kristus, orang barang siapa percaya Yesus Kristus, dia akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya, dia sudah berada di bawah hukuman. Di neraka itu tidak ada istirahat. Di sana hanya kertak gigi, tangisan, dan rintihan. Dan tidak ada istirahatnya. Bukan 1 juta tahun, 1 miliar tahun, tetapi selama-lamanya. Yang menentukan siapa? Saudara dan saya. Nasib kota saudara, baik di Solo maupun sekitarnya, itu bukan di tangan Benny Hinn, bukan di tangan Pak Niko ya, bukan di tangan Nick Vujicic, bukan di tangan Joyce Myers atau Billy Graham, di tangan saudara dan saya. Kalau saudara tidak bergerak, Yesus tidak bergerak. Kalau engkau tidak ke penjara, dia tidak ke penjara. Sebab kita ini tubuhnya, saudaraku. Tuhan adalah kepalanya yang diam di surga. Itu sebabnya kalau tangan kita nggak bergerak, kaki kita juga tidak bergerak, menjangkau mereka, maka tidak akan bisa mereka terjangkau. HP loh, saudaraku. Berapa jam saudara gunakan untuk klik-klik hiburan-hiburan, belum lagi kebugaran-kebugaran, belum lagi pergi ke mall, habis waktu kita. Dan tidak ada 1 jiwa pun, 2 jiwa yang dimenangkan karena kita. Padahal banyak fasilitas, ada uang, ada mobil yang cepat, ada jalan tol, tetapi kita tidak menggunakan yang baik. Dengan baik, saudaraku. Saya telah menggunakan media sosial ini dalam hal kelepasan. Suatu saat di Mojokerto ada seorang anak yang ditundung minggat sama orang tuanya. Orang tuanya di Tulungagung. Oh, Pak Bambang, saya tolong Pak Bambang, ini saya mau membunuh papa saya dan saya juga mau bunuh diri. Waduh, singkat ceritanya, karena dia kepahitan sama papanya kaya raya, saudaraku. Tapi terjadi kesulitan di situ, akhirnya dia pindah ke Mojokerto. Jaraknya Mojokerto Ngawi itu kurang lebih 3 jam kalau tidak di tol. Kalau di tol sekitar 1 jam 1/4 lah begitu. Dia begitu frustasinya, akhirnya saya mengatakan, kamu ini punya roh kebencian, roh bunuh diri dan roh pembunuhan. Ayo saya doakan. Ditelepon, saudaraku. Dan saya ini baru pertama kali doa kelepasan lewat media. Roh jahat, kuasa kegelapan, roh bunuh diri, roh dendam, roh kebencian dan kepahitan di dalam nama Yesus keluar dari anak ini. Tahu-tahu dia dredeg, terus tumpah, akhirnya muntah, dia merasa lega karena dilepaskan. Dan yang heran ini Bu Ella istri saya ini mendoakan orang di Belanda, itu jaraknya terlalu jauh. Ini kasusnya narkoba, free sex. Telepon ke Karangasih, di Bu Ella alamatnya nggak tahu dari mana dia dapatnya. Langsung sikat cerita, saya ada di situ, saya ikut mendoakan dari jauh begini. Roh jahat, kuasa kegelapan, bunuh diri, narkoba, free sex, dalam nama Yesus Kristus. Keluar dari orang ini. Tahu-tahu di ruangan di Belanda, nggak tahu Rotterdam atau Amsterdam, itu masuk di ruangan, kayak ada angin tipung beliung, puting beliung, saudara. Masuk ke ruang ini, dan orang ini keluar roh jahatnya, kuasa kegelapan itu. Dia benar-benar bebas. Tak pikir-pikir, wah, ini dahsyat juga ya, setan itu peka banget kupingi. Sampai Ngawi Mojokerto kerungu, sampai Ngawi Belanda juga kerungu. Lewat media, saudara. Ini baru 2 kali peristiwa seperti ini terjadi. Tuhan punya banyak cara untuk menjaga jiwa-jiwa yang terhilang. Hanya saja saya rindu Bapak-Bapak, engkau jangan mementingkan diri sendiri. Engkau telah diberkati oleh Tuhan. Memang kalau untuk kesulitan, banyak kesulitan. Kesulitan tidak akan pernah hilang.
Ada banyak orang mengatakan, Pak Bambang, aku lunas utangku melayani Tuhan dan menginjil. Nanti aku kalau sudah menikah saja. Ada yang mengatakan nanti kalau sudah punya cucu. Ada yang mengatakan kalau nanti saya sudah buka satu toko lagi, saudaraku. Macam-macam alasannya, saudaraku. Ada saya kesulitan keuangan, Pak Bambang, nggak bisa melakukan demikian. Saudaraku, kesulitan keuangan ini nggak pernah selesai. Jangankan kita kolong merat aja kalau ditanya masih ada kesulitan keuangan, masih, saudaraku. Mbak sampai lembaran kodok kesulitan keuangan itu tidak pernah selesai. Dan kalau kita menunggu menceritakan kasih Yesus kepada mereka, tidak akan pernah tercapai, saudaraku. Suatu saat saya menginjili tukang bakso, ya, tiktok. Di depan gereja kami lagi kerja bakti. Kerja bakti ada 11-12. Pak, bakso masuk di halaman gereja. Akhirnya, Pak, ini ada 13 orang bakso, Pak. Oh, nggih, Pak. Senang saudara ditebas. Akhirnya saya cerita, Bapak tahu ini gereja? Iya, Pak, tahu saya. Jenengan pun tepang Gusti Yesus. Oh nggih, waktu zaman PKI rin nanti kalau teng gereja. Singkat ceritanya saya kinjili, akhirnya dia kena, istrinya kena, anaknya yang 7 kena, jadi 9. Suatu saat saya datang ke ada tukang gorengan gitu yang nyunggi di kepalanya begitu dari jalan. Kebetulan saya di situ. Saya ngomong, Pak, Bu, kalau tumbas saya beli. Akhirnya dia beli, saya injili saudaraku. Bu, jenengan ngertos griyane Gusti Yesus. Griyane Gusti Yesus. Mboten ngertos. Oh, ngeten Bu. Gusti Yesus niku saya terangkan saudaraku. Besoknya saya boleh ke rumah Ibu. Ya nggih. Akhirnya saya ke rumah. Saya cerita. 3 atau 4 orang akhirnya dibaptis. Saya cerita juga kepada seorang tukang. Singkat ceritanya tukang itu bertobat. Belum jemaat yang pergi ke sana kemari. Saya targetkan satu jemaat memenangkan 2 jiwa dalam setahun. Saudaraku. Mereka harus ingat, bahkan saya bombardir dengan penginjilan, menjangkau jiwa-jiwa itu sering kali, tidak hanya puluhan, mungkin ratusan kali sampai belenger. Tapi nyatanya mereka dipakai oleh Tuhan loh. Kebanyakan jemaat, saya kadang-kadang ada jemaat yang mendoakan orang yang sudah mau dilayat. Itu jadi sembuh, saudaraku. Jenggelek, tangi lagi. Tak pikir-pikir, ini ngalang-ngalai pendeta nih, saudaraku. Ada yang pendarahan ngalang-ngalai Tuhan Yesus. 17 tahun, kalau Tuhan Yesus kan 12 tahun. Didongakne, saudaraku. Bu, nek nderek Gusti percados Gusti Yesus jenengan mantun. Nggih, wong jenenge orang mau mati kan ya diapakan ya mau saja, saudaraku. Jadi lahan yang paling baik menginjil itu pertama orang yang mau mati. Ya. Itu disuruh apa saja mau, saudaraku. Ya, akhirnya didoakan dan orang ini pendarahannya itu seminggu itu sembuh. Otomatis satu keluarga itu di kampung dekat perbatasan Cepu, akhirnya beberapa orang kalau tidak 10-15 orang bentuk komsel diselamatkan Tuhan. Ada juga orang yang namanya Pak Darman. Pak Darman ini dia sakitnya begitu parah sehingga dia belum kenal Tuhan, akhirnya ke orang tua, seseorang yang dituakan. Dan di situ dia minta disembuhkan. Oh Pak Darman, omahe keliru, mujure duduk ngulon tapi ngalor. Mujure bukan ke barat tapi ke utara. Ya, akhirnya dia sudah miskin, rumahnya begitu disuruh pindah menghadap ke utara. Tapi yo jenenge orang pengen sembuh, saudaraku. Akhirnya dihadapkan ke utara. Ke utara sudah dihadapkan entek akeh ora mari. Ganti dukun. Jenenge orang pengen sembuh. Nah anehnya dukun itu ya ngomong, kowe goblok Darman. Kowe kudu ngalor iku dukunnya salah. Kowe jane kudune nyetan. Ini benar terjadi. Akhirnya ke timur juga, wes entek-entekan utang sana utang sini menghadap ke timur. Akhirnya ya enggak sembuh. Ceritanya akhirnya rumahnya menghadap balik lagi ke barat, saudaraku. Dan yang terakhir ke dukun supaya dia sembuh. Itu sampai dikatakan Pak Darman kalau pengen mari manganon teleke wedhus 10 bendino. Taeke wedhus lho, saudaraku. Lihat jenenge orang mau pengen mari, ya wis apa yang dilakukan. Akhirnya setiap hari dia cerita, Pak Bambang aku karena meringis. Akhirnya dia ketemu jemaat, didoakan, mari. Saudaraku. Ini kalau jemaat tidak pergi, kita tidak pergi, siapa yang ngurusi itu saudaraku?
Kalau orang narkoba dibiarkan, orang-orang di pelansuran dibiarkan, orang-orang yang terikat frustasi, orang narkoba dibiarkan, mereka hidup tanpa harapan dibiarkan, mereka akan binasa. Dan kita yang tahu ada di rumah, menikmati TV, spring bed, menikmati ruang yang ber-AC, dan kita sama dengan mengatakan, go to hell, pergi ke neraka. Nah, saya rindu Bapak Ibu Saudara merasakan apa yang dirasakan Tuhan. Mempunyai belas kasihan. Mungkin waktumu tidak banyak. Banyak orang yang meninggal yang saya layani, itu selalu menyesal ketika meninggal. Pak Bambang, tolong doakan aku ben mari, stadium 4 kanker. Kon mari. Kebanyakan enggak didengar suaranya Tuhan. Apa? Doanya oleh Tuhan, 90%. Karena ketika dia sehat, ketika dia baik, dia tidak mengikuti arahan Tuhan, ketika sakit, nantang Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Ada sih, tapi jarang. Karena waktunya sudah terlambat, saudaraku. Jangan sampai kita mengakhiri hidup kita dengan perjalanan mencari uang. Salomo mengatakan bahwa semuanya sia-sia dan menjaring angin. Orang yang mencari jabatan, orang hidupnya membabi buta, mencari nafkah, kekayaan, masih kurang menambah jabatan, menambah aset, dan sebagainya, itu akan terhilang jiwanya, saudaraku. Salomo mengatakan dia sudah punya semua, pohon-pohon, punya ternak emas dan perak seperti batu zamannya Salomo itu, saudaraku. Bahkan dia punya istri 700 dan gundik 300, total 1000. Saya nggak tahu naik piknik ke Bali itu berapa bis, mungkin 50 bis istrinya. Dia sudah menikmati hal seperti itu, tapi akhir hidupnya dia mengatakan, semua sia-sia dan menjaring angin. Saudara dipanggil Tuhan untuk tidak menjaring angin dan mengulangi hidup orang-orang yang tanpa tujuan. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan, nggak akan bisa menikmati bagaimana jiwa diubahkan. Itu di surga, saudaraku. Itu tidak ada yang namanya perayaan orang yang sukses atau di wisuda atau perayaan wedding anniversary, ulang tahun pernikahan 50 perak atau emas gold, saudaraku, tidak ada. Perempuan-perempuan tidak dirayakan di surga. Hanya ketika orang masuk ke surga, Tuhan sangat berkepentingan dengan jiwa. Gedung gereja emas dan perak tidak sepenting jiwa. Jiwa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan dia telah turun ke dunia ini, menularkan semuanya ini, supaya kita katut dan ikut. Nah, itu sebabnya ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saya harap Bapak Ibu saudara terbuka sekarang. Apa yang kau punya, jabatan apa yang kau miliki, uang yang kau tabung, kesehatan yang kau punya, kegandengan, kegagahan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Itu bukan begitu saja diberikan oleh Tuhan. Itu untuk Tuhan mempunyai tujuan, saudaraku. Tuhan mempunyai tujuan. Tuhan itu bertujuan dan terancana, saudaraku. Tidak awut-awutan. Kita bukan orang Kristen yang ketika lahir baru dikatakan ya wes kamu kesana gelundung kesana, kamu mati apa hidup terserah, atau kamu di sana kamu kerja melayani Tuhan terserah. Tapi Tuhan mempunyai tujuan dalam hidup kita masing-masing. Saudara diletakkan sekarang di gereja di mana kita berada untuk kita menjadi terang di lingkungan gereja sekitar, supaya melalui hidup kita orang diubahkan. Saya melihat sukacita tersendiri. Orang itu, saudara, kalau dirubahkan dari pelacur menjadi guru sekolah minggu, dari pemabuk akhirnya menjadi pengerja gereja, itu kejadian yang dahsyat luar biasa. Itu melebihi emas dan perak. Kalau saudara hanya meninggalkan emas, perak, warisan-warisan, itu bisa hilang di tangan yang salah. Tapi ketika Anda membuat orang lahir baru, sembuh, hidupnya diubahkan, rumah tangganya dipulihkan, orang itu mengalami perjumpaan dengan Yesus, itu bertahan sampai kekekalan. Itu sebabnya kalau engkau menginvestasi, bukan di properti, bukan di pertambangan, yang kekal dan abadi. Sebab di dunia ini tidak ada yang kekal, semuanya sirna, langit, bahkan dan bumi itu akan lenyap. Dan di bumi ini yang kekal hanya satu, jiwa manusia. Kalau engkau ingin investasi yang terbesar dan langgeng dan abadi, investasikan ke manusia. Kalau selama ini saudara banyak kesibukan-kesibukan yang kurang terarah kepada tujuan Yesus Kristus. Sekarang reset kembali, reschedule, reset. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu-waktunya harus di-reset. Sebab kalau saudara terus-terusan seperti ini, akan menghasilkan hidup yang frustasi dan tidak mengenai tujuan sasaran Allah yang diberikan kepada saudara dan saya.
Dan ini waktunya untuk kita mengubah jadwal hidup kita. Disesuaikan dengan jadwalnya Bapa Surgawi. Mari kita bangkit berdiri saudaraku, kita berdoa. Bisakah kita nyanyi pujian? Berikan pada kami hati yang mengasihi. Tahu ya lagu ini kira-kira? Oke. Mungkin ada yang tahu, ada yang enggak ya. Mudah-mudahan di LCD-nya ada. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami ingin seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian pada kami, keberanian bagi kami. Berilah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dari awal, perhatikan lagu ini, resapi, berikan kepada Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, oh Tuhan, amin. Mereka yang tersesat, mereka yang dalam gelap tersesat, biarlah hati kami iba seperti-Mu Yesus. Semua musik full, angkat tanganmu saudaraku. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Oh, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang raja. Semua, haleluya Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tanpa musik Tuhan, Tuhan, semua angkat tangan saudaraku. Ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Jesus, haleluya. Taruhlah, amin, roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Yesus, Bapak, Ibu, Saudara, di tangan-Mu kaum keluargamu, keselamatan mereka. Di tangan-Mu, sahabatmu, teman dekatmu, lingkunganmu, tergantung kepada Engkau. Kiranya Tuhan memberikan belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara yang siap untuk keluar, menyatakan kuasa Tuhan kepada mereka, meminta hikmat kepada Tuhan, dan ingin menjangkau jiwa, angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Bapa di surga, seberapa banyak kami yang angkat tangan. Kami memang belum tahu apa yang terjadi di nantinya ketika kami memberitakan Injil.
Tuhan, yang angkat tangan ini penuhi dengan roh Tuhan. Urapan ada pada mereka. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang terikat dilepaskan, yang dirasuk setan akan setannya diusir, bahkan yang mati dibangkitkan. Tuhan, Engkau, saudaraku, Engkau diperlengkapi dengan urapan Roh Kudus. Sejak saat ini dan seterusnya, beranikan dirimu melangkah, taati firman Tuhan, dan Tuhan kiranya menyertai hidup saudara. Amin. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami imbang. Seperti hari semua. Lalu ini tugas kami, beri keberanian. Amin. Yes, Jesus. Haleluya. Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang musiknya berdiri. Tuhan, resapi lagu ini saudaraku, tancapkan di hatimu. Amin. Amin. Tuhan Yesus, beri keberanian bagi kami. Haruslah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Full musik yang sekali lagi. Tuhan, ini tugas kami. Jesus, beri keberanian bagi kami. Yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami percaya bahwa sampai hari ini Roh-Mu masih bekerja. Kesembuhan masih terjadi, pertobatan, bahkan pertobatan massal pun sedang terjadi. Kami percaya Tuhan mengurapi kami gereja-Mu di wilayah 3 ini, sehingga kami tidak mandek, macet, tetapi kami berkembang, bertumbuh, karena kami semua keluar untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Segala puji bagimu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat malam, silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Waktu saya berikan lagi kepada Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama pulang, kita mau mengucap syukur dan mohon berkat Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai menolong seluruh rangkaian acara KKR Misi, Petabisan Pengurus Wilayah 3, dan juga Petabisan Koordinator Sinodal Pemuda Remaja. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, campur tangan Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan hikmat, lancar, hingga paripurnanya. Sebentar kami akan mengakhiri acara kami dan akan pulang. Biarlah Engkau menyertai dan melindungi setiap kami, tibakan di rumah masing-masing, baik yang dekat maupun yang jauh, dengan perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah dan acara pelantikan pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Bapa di surga, sumber berkat kita, tengadakan tangan dengan iman untuk menerima berkat-berkat-Nya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau sudah menikmati hadirat Tuhan, maka sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan melimpahkan kasih karunia-Nya secara melimpah atas hidupmu. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberkati engkau. Di dalam nama Yesus diberkati kesehatanmu, dalam nama Yesus diberkati rumah tangga keluargamu, dalam nama Yesus diberkati pekerjaanmu, dalam nama Tuhan Yesus diberkati pelayananmu, diberkati engkau dalam segala hal, sehingga engkau di dalam roh, di dalam jiwa, di dalam tubuh terpelihara sempurna. Sekarang pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penyertaan oleh Roh Kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati, selamat pulang.